Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan metode pelaksanaan dan pembongkaran gedung rangka beton berlantai banyak dengan nama anggota Zikri, Muhammad Khalil Autar, Teguh Fatan Fernanda, dan Muhammad Rafi. Gedung rangka beton bertulang adalah bangunan yang menggunakan sistem struktur utama adalah berupa pondasi, kolom, balok, dan pelak lantai dari beton bertulang. Karakteristiknya memiliki lebih daripada satu lantai, menggunakan beton dan baja tulangan, mampu menahan beban vertikal dan lateral, banyak digunakan pada apartemen, hotel, rumah sakit, dan perkantoran. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Tengku Fata Fernanda. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu gambaran umum metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan adalah tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara sistematis untuk mencapai mutu, biaya, dan waktu yang direncanakan. Jadi prinsip pelaksanaan ini dimulai dari pekerjaan bawah ke atas, dilaksanakan secara bertahap dan berulang setiap lantai. Mengutamakan mutu, keselamatan, dan efisiensi, menggunakan kombinasi tenaga kerja, material, dan alat berat. Untuk selanjutnya yaitu uh, tahapan utama pelaksanaan. Proses pelaksanaan konstruksi gedung bertingkat dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui 7 tahapan utama berikut. Yang pertama yaitu persiapan proyek. Tahap pertama adalah pada tahap ini dilakukan perencanaan pekerjaan, survei lokasi, penyusunan jadwal, mengurus perizinan serta menyiapkan tenaga kerja, alat, dan material agar pelaksanaan berjalan lancar. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi. Pondasi berfungsi menopang seluruh beban bangunan dan menyalurkan ke tanah sehingga gedung menjadi kuat, stabil, dan aman. Setelah pondasi selesai dilanjutkan dengan struktur bawah seperti roof dan basement jika ada. Bagian ini menghubungkan pondasi dengan struktur bangunan di atas. Tahap berikutnya adalah struktur atas, yaitu pembangunan kolom, balok, lantai, dan tangga. Struktur ini membentuk rangka utama gedung yang menahan beban bangunan. Setelah struktur selesai, dilakukan pekerjaan arsitektur seperti pemasangan dinding, pintu, jendela, plafon, lantai, dan lainnya agar bangunan memiliki fungsi dan tampilan yang baik. Kemudian dilakukan pemasangan instalasi MEP, yaitu mechanical, electrical, dan plumbing. Tahap ini meliputi instalasi listrik, air bersih, air kotor, AC, serta sistem proteksi kebakaran. Tahap terakhir adalah finishing dan serah terima. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas pembersihan, pengujian seluruh sistem bangunan, perbaikan jika ada kekurangan, kemudian bangunan diserahkan kepada pemilik. Itulah tujuan tahap utama pelaksanaan konstruksi setiap tahapan. Harus dilakukan secara berurutan sesuai spesifikasi teknis dan standar K3 dan jadwal proyek agar hasil konstruksi aman, berkualitas, dan selesai tepat waktu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan gambaran umum metode pembongkaran. Pembongkaran adalah proses pembongkaran sebagian atau seluruh pembangunan secara aman dan terencana. Kegiatan ini biasa dilakukan untuk renovasi, perubahan fungsi bangunan, dan atau pembangunan gedung baru. Tujuannya antara lain untuk memperbaiki bangunan, mengganti fungsi bangunan, membangun bangunan baru, atau karena bangunan sudah tidak layak digunakan dan mengalami kerusakan struktural. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa metode pembongkaran. Metode manual menggunakan tenaga manusia atau alat sederhana, sedangkan metode mekanis menggunakan alat berat seperti ekskavator atau pekerjaan lebih cepat. Untuk pembangunan bertingkat biasa digunakan metode top-down, yaitu pembongkaran dari atas ke bawah. Ada juga metode implosion yang menggunakan peledak terkontrol, serta deconstruction, yaitu pembongkaran secara selection agar material masih dapat digunakan kembali. Selanjutnya,
Tahap umum pembongkaran. Tahap yang pertama yaitu persiapan dengan melakukan survei bangunan dan menyusun rencana kerja. Tahap kedua adalah pengamanan area, yaitu memasang pagar pengaman, rambu peringatan, dan membatasi akses ke lokasi proyek. Tahap ketiga yaitu pembongkaran non-struktural, seperti plafon, pintu, jendela, partisi, dan instalasi bangunan. Setelah itu dilakukan pembongkaran struktur, yaitu balok, kolom, dan alat lantai, dan plat lantai secara bertahap dari atas ke bawah agar tetap aman. Material hasil pembakaran kemudian dipilih untuk didaur ulang atau dibuang sesuai peraturan. Terakhir, lakukan pembersihan lokasi agar area siap digunakan untuk pembangunan berikutnya. Selanjutnya, peralatan peralatan yang digunakan yaitu tower grade mengantar material berat ke lantai atas. Kedua, konkret pump memompa beton segar ke area pengecoran. Ketiga, truk mixer mengaduk dan mengangkut beton ready mix. Keempat, fabrikator beton memadatkan beton agar tidak ada rongga udara. Kelima, bar cutting machine memotong besi tulangan sesuai ukuran. Keenam, bar betting machine membengkokkan besi tukangan sesuai desain. Kalau pembongkaran yaitu ekva- ekskavator, ekskavator, pembongkaran struktur besar dan memindah puing beton bertulang secara mekanis. Ketiga, jackhammer, pembongkaran manual area yang sulit dijangkau. Keempat, concreter, memotong elemen beton dengan presisi tinggi. Kelima, dump truck, mengangkut material bongkaran di disposal. Keenam, crane, menurunkan komponen struktur yang telah dipotong. Selanjutnya akan di Nah, selanjutnya ini ada penerapan ketiga pada pembongkaran. Nah, karena pekerjaan ini memiliki risiko yang sangat tinggi, karena kan bangunan ini memiliki tingkat yang banyak atau ketinggian yang melebihi rata-rata, sehingga penerapan ketiga sangat penting untuk menjamin keselamatan para pekerja. Dan untuk prosedur ketiganya, yang pertama itu ada dari alat pelindung diri, yang pertama helm proyek, safety shoes, rompi reflektif, full body harness untuk keamanan di ketinggian, dan masker pelindung. Kemudian ada prosedur keselamatannya. Yang pertama itu dari penyiraman area pembongkaran biar debunya tidak menyebar. Yang kedua ada pemasangan safety net agar pada saat pembongkaran benda jatuh tuh tertahan oleh safety net, tidak langsung jatuh ke bawah. Yang ketiga ada pengawasan petugas ketiga agar memastikan semua prosedur berjalan dengan lancar. Kemudian ada pemeriksaan alat berat, yaitu inspeksi alat-alat yang akan digunakan sebelum dioperasikan. Terakhir ada penutupan area bahaya, yaitu membatasi akses orang yang tidak berkepentingan, seperti pemasangan garis polisi. Kemudian ada studi kasusnya, yaitu pada gedung AIFC 1 Jakarta. AFC 1 Jakarta ini adalah gedung perkantoran yang bertingkat tinggi yang terletak di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, proyek ini menjadi salah satu penerapan metode konstruksi modern dengan sistem struktur beton bertulang dan curtain wall. Nah, untuk lokasinya ada di Jakarta Pusat pada Jalan Jenderal Sudirman. Tingginya kurang lebih 140 meter dengan banyak lantai, 32 lantai. Untuk strukturnya sendiri, dia menggunakan struktur beton bertulang dengan core wall dan curtain wall. Kemudian metode pelaksanaannya dimulai dari atas ke bawah, yaitu top-down construction dan metode konvensional. Peralatannya menggunakan tower crane, concrete pump, truck mixer, dan lain-lain.
Nah, untuk kesimpulannya, gedung rangka beton bertulang banyak memerlukan metode pelaksanaan dan pembongkaran yang terencana, sistematis, dan sesuai standar. Nah, keberhasilan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh metode yang tepat, penggunaan peralatan yang sesuai, serta penerapan ketiga secara konsisten sehingga proyek dapat berjalan aman, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.